Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebriti tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sidang hak perwalian Gala Sky dihadiri keluarga Faisal. Sidang penetapan hak perwalian Gala Sky Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu 12 Januari 2022. Sidang ini beragendakan pembacaan hasil mediasi untuk perkara penetapan hak wali Gala Sky Adriansyah. Dari pantauan Tribun News, keluarga Faisal sudah hadir sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Dodi Sudrajat hanya diwakilkan kuasa hukumnya, yakni Tegar Firmansyah. Keluarga Faisal hari ini dihadiri dengan istri Dewi, putri keduanya Frans Faisal, dan putra ketiganya Fadli Faisal beserta kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sementara putri terakhirnya tidak dapat menemani sidang hari ini karena sedang mengurus Gala Sky. Sebelumnya Dodi Sudrajat sudah setuju hak wali Gala jatuh ke tangan Faisal. Maka dari itu Faisal mengajukan permohonan hak wali ke Pengadilan Agama Jakarta Barat akhir November 2021 lalu dan hendak disahkan. Akan tetapi Dodi Sudrajat menolaknya. Karena itu Faisal mencabut permohonan perwaliannya dan menempuh jalur gugatan secara hukum. Faisal membuat gugatan terhadap Dodi Sudrajat di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 3 Desember 2021. Di sisi lain, Dodi juga mengajukan permohonan serupa ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tetapi karena perkara di PA Jakarta Barat masih berlangsung, maka PA Jakarta Pusat menolak gugatan Dodi Sudrajat. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Haji Faisal. Masalah perwalian dan hadonah dan penetapan seperti itu sudah dibacakan dan gugatan sudah disampaikan kepada pihak lawan melalui majelis. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah ditetapkan oleh majelis hakim bahwa persidangan untuk jawaban replik duplik akan dilaksanakan secara e-litigation atau e-court. Jadinya para pihak tidak perlu hadir. Sedangkan kehadiran kita adalah pada saat sidang pembuktian dan saksi baik dari penggugat dan pembuktian dan saksi dari tergugat mulainya adalah 9 Februari 2022. Jadi itu tadi 3 buah agenda sidang hari ini. Demikian sudah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti apa Bang tadi yang diminta dari pihak Bang Fendi yang tahu persis masalah perdamaian yang diusulkan. Jadi kami tadi sudah membaca beberapa klausul perdamaian. Usulannya ada beberapa poin. Hanya kami menyampaikan kepada pihak yang mengajukan perdamaian untuk mengirimkan secara resmi. Jadi kami tidak mau hanya sekedar membaca tadi seperti yang disampaikan di atas. Jadi kami meminta untuk secara resmi. Jadi kami belum bisa menyampaikan apa isi dari klausul penawaran atau kesepakatan perdamaian yang disampaikan kepada kami. Karena menurut kami itu belum resmi kalau belum dikirim secara resmi dari kantor mereka ke kantor kami. Jadi untuk sementara kami belum bisa menyampaikan apa isinya, tapi yang pasti tadi udah ada gambaran sedikit. Nanti akan kita pelajarin setelah kami menerima secara resmi. Gambarannya apa Bang? Kenapa? Gambarannya sedikit. Nanti takutnya salah, takutnya berbeda lagi klausul. Tapi dalam klausul itu ada yang mungkin sulit dipenuhi atau gimana nggak sih Bang? Belum kita bahas tadi karena baru secara kita diperlihatkan aja. Pak Faisal mungkin gimana perdamaian nanti bakal diupayanya seperti apa lagi ke Pak Dodi? Ya kalau perdamaiannya kan pintu kita sudah terbuka. Bagaimana ke depannya ya kita lihat perkembangannya. Memang pintu kita terbuka. Ya Bang. Siap. Pak Haji kecewa dengan hasil sidang hari ini? Enggak lah. Kan kita sesuai dengan prosedur hukum yang berjalan. Tapi artinya kalau untuk pun di luar untuk perdamaian masih terbuka, pintunya masih terbuka. Sementara lewat jalur formal kan udah tidak nih. Oh iya.
Berita selanjutnya, Marisha Ica dapat apresiasi dari Kemensos. Selebgram Marisha Ica telah melakukan pertemuan secara virtual dengan Kementerian Sosial atau Kemensos pada Selasa 11 Januari 2022. Pertemuan itu membahas tentang izin terkait penggalangan donasi rumah untuk Galaskai, anak sematawayang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Hal ini merupakan buntut dari aduan Dodi Sudrajat yang tak terima dengan donasi tersebut dan meminta uang yang sudah dibelikan rumah dikembalikan pada negara. Dari pertemuan tersebut, Marisha Ica menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan penggalangan donasi rumah untuk Gala bersama Kemensos. Mulai dari tujuan penggalangan donasi, rekening yang digunakan, hingga total dana yang terkumpul. Setelah bertemu dengan Kemensos, Marisha Ica kemudian membeberkan hasilnya. Ia memastikan bahwa rumah Gala yang terkumpul dari hasil donasi tak akan disita negara. Pihak Kemensos sama sekali tidak akan melakukan hal tersebut karena sudah mengizinkan apa yang dilakukannya. Dalam jumpa pers, kuasa hukum Marisha Ica, Ahmad Ramzi, mengatakan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada kliennya itu. Menurut Ahmad Ramzi, kehadiran kliennya di Kemensos bukan diklarifikasi dalam rangka pidana. Situasi ini terjadi lantaran ketidaktahuan Marisha Ica atas peraturan Kemensos. Kata Ahmad Ramzi, pihak Kemensos bahkan mengapresiasi langkah Marisha Ica. Pihak Kemensos mengapresiasi langkah Marisha Ica dalam penggalangan donasi rumah untuk Galaskai. Sehingga Ramzi menegaskan, permasalahan donasi itu kini telah selesai. Berikut wawancara dengan Marisha Ica didampingi kuasa hukumnya. Membuat keadaannya menjadi gaduh atau berlarut-larut gitu. Pada intinya sih Kemensos itu hanya mau menyampaikan bahwa peraturan peraturan yang dibuat nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang. Maka untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu saya disimpulkan bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Yang saya tahu hanya menjalankan kewajiban dan banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui itu. Maka dari itu mungkin dengan adanya permasalahan ini mungkin bisa menjadi mengedukasi masyarakat apabila mau membuat donasi harus membuat izin terlebih dahulu, yang dimana izinnya itu tidak sulit gitu, hanya mengisi form yang dimana didaftarkan ke Kemensos, gitu aja sih ya. Artinya Bang, clear di sini berarti donasi untuk Gala itu bisa direalisasikan? Bisa diceritakan berapa terkumpulnya dan berapa macamnya Bang? Terkumpul donasi Gala sebenarnya kan Kemensos itu tidak mengetahui bahwa donasi itu sudah saya tutup sudah lama sekali sebelum pembelian rumah. Saya hanya membuka donasi kalau nggak salah maksimal ke 3 minggu. Saya sudah menutup donasi yang ada 2,8 miliar. Banyak pertanyaan kenapa kok donasi tiba-tiba jadi 2,4 miliar. Karena mungkin teman-teman juga pada tahu kan ada donasi yang diberikan Mastom. Mastom itu membuat penggalangan dana, menjual buku, lalu laku 400 juta. Setelah itu dimasukkanlah satu tempat, yayasan Bisa Bersama Gala. Nah, setelah itu kan sudah jadi 2,8. Saya berpikir, kalau saya pakai semua, Gala kan kedepannya perlu pendidikan, Gala kedepannya perlu kebutuhan, bayar listrik, bayar untuk susternya, minum susu, dan sekolah. Maka dari itu 400-nya saya tinggalkan karena saya maunya memang yang akadnya untuk donasi saja yang 2,4 miliar. Nah, kekurangannya saya bantu carikan lagi, saya ngobrol ke teman-teman dan Pak Faisal juga. Berita selanjutnya, Nia Ramadhani dan suami ajukan banding. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri atas kasus penyalahgunaan narkoba. Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa 11 Januari 2022.
Usai divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keduanya mengajukan upaya hukum banding. Waode Nur Zainab, kuasa hukum Nia dan Ardi mengatakan kalau di sisi lain ada hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum. Dalam hal ini mengajukan upaya hukum banding karena mereka langsung menyatakan banding. Karena Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mengajukan banding menurut Waode, vonis hakim tersebut belum bisa dieksekusi. Menanggapi vonis 1 tahun penjara, Waode menilai bahwa rehabilitasi adalah hukuman yang sesuai untuk kliennya yang terbukti mengonsumsi narkoba. Sebelumnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri telah menjalani masa rehabilitasi selama kurang lebih 5 bulan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Kondisi Nia Ramadhani dan Ardi Bakri disebut kuasa hukumnya semakin membaik. Waode juga membeberkan kondisi fisik keduanya terlihat lebih bugar dari sebelumnya. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri semakin religius selama menjalani rehabilitasi. Tak hanya perubahan fisik, Waode mengungkapkan bahwa Nia dan Ardi kini lebih religius. Pasalnya selama mereka menjalani rehabilitasi, terdapat konsultasi dengan ustadz. Berita selanjutnya, Adam Denny berikan bukti tambahan ke polisi. Adam Denny menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan atas laporan terhadap kuasa hukum Jering, yakni Sugeng Teguh Santoso. Saat kunjungannya yang beragendakan klarifikasi, ia juga memberikan sejumlah bukti tambahan yang mendukung laporannya tersebut. Bukti-bukti tambahan itu berupa tangkapan layar hingga rekaman gambar yang menampilkan STS atau Sugeng Teguh Santoso menyampaikan dugaan tudingan miring terhadap Adam Denny. Diketahui selama membela Jering, Sugeng Teguh menuding Adam Denny melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap kliennya. Adam Denny dituduh meminta uang sebesar 10 miliar rupiah untuk mencabut laporan terhadap Jering. Tak hanya itu, ia juga diduga memiliki bos besar untuk memproses kasusnya terhadap Jering. Adam Denny melaporkan Sugeng Teguh Santoso ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pada Selasa 7 Desember 2021 lalu. Bagian sosial media, Adam Denny melaporkan Jering SID terkait dugaan pengancaman melalui media elektronik. Sebelum kasusnya naik ke meja hijau, keduanya sempat melakukan mediasi untuk menemukan titik terang antar keduanya. Pihak Jering sempat mengatakan bahwa Adam Denny diduga sempat meminta sejumlah uang dalam mediasi tersebut. Namun Adam membantah hal tersebut. Berbeda dari pihak Jering, Adam Denny mengatakan dalam mediasi itu bahwa suami Nora Alexandra itulah yang menawarkan kompensasi kepada dirinya. Hal tersebut bahkan juga terekam dalam percakapan istri Jering dengan kekasih Adam. Mediasi itu menurut Adam Denny karena merasa iba kepada Jering, apalagi saat melihat drummer grup band Superman Is Dead itu untuk meminta maaf. Selain itu, Adam Denny mengklaim jika dirinya punya alasan mengapa dirinya menerima tawaran mediasi tersebut. Lebih lanjut, kuasa hukum Adam, Maci Ahmad, mengungkapkan, alasan pihaknya menerima mediasi tersebut karena pihaknya menerima bukti jika Jering sempat ingin bunuh diri agar bisa bermediasi dengan Adam. Berikut wawancara dengan pihak Adam Denny dan kuasa hukumnya. Kemarin kita laporkan pada tanggal 7 Desember 2021 seperti itu. Bukti-bukti apa aja yang dibawa? Kita bukti capture, bukti dari screen recording juga gitu, terus pernyataan saudara STS ya yang bapaknya ada klien kami kan, kita kan melaporkan pasal 27 ayat 3 ITE 310 311 KUHP dan juga junto 45 Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik ya? Ya, ada pencemaran nama baik, ada juga fitnah ya. Berarti siapa restoran istilah? Masih terlalu awal ya. Kita juga melengkapi bukti-bukti. Kita juga akan membuat transkrip teks ya dari pernyataan-pernyataan saudara STS dan siapa yang mendalilkan dan dia harus membuktikan gitu. Itu kan asas hukum gitu. Oke, Dam, tudingan lu ada backupan salah satu mafia di Indonesia itu gimana, Dam?
Dia bilang kan katanya gue punya bos besar ya, bos besar terkuat, katanya bos gue di atas presiden ya kan. Sedangkan gue bukan karyawan perusahaan, jadi menurut gue itu cuma tudingan aja dan dia nggak bisa membuktikan. Kalau emang ternyata gue punya bos besar, mafia ataupun bos di atas presiden, buktikan, sebut nama di depan teman-teman media, karena kita butuh itu. Jangan hanya cuma modal berkuar-kuar di media, tapi tidak bisa menyebut nama dan menunjukkan buktinya nih. Kalau Adam Denny adalah ada punya backingannya orang ini, nah itu kan harus dibuktikan. Kalau kita berkoar-koar, anjing pun bisa dengan seseringnya dia menggonggong gitu loh, tanpa menunjukkan bukti. Maka dari itu, mau nanti kasus ini seperti apa, yang penting saya membuktikan bahwa tudingan-tudingan dari kuasa hukum Jering adalah tudingan yang hanya dia bicarakan tapi tidak bisa membuktikan. Karena maka dari itu saya... Berita selanjutnya, putusan perceraian Kenang Mirdad ditunda. Putusan perkara perceraian Kenang Mirdad dan Tina Kana ditunda pada Selasa 11 Januari 2022. Semula perkara tersebut akan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Namun rencana pembacaan putusan itu ditunda karena ada hal-hal yang belum terselesaikan. Pembacaan putusan perceraian Kenang Mirdad dan Tina Kana ditunda setelah Majelis Hakim belum selesai membahas berkas perkara tersebut. Pembacaan putusan perceraian anak dan menantu Jamal Mirdad dan Lydia Kandau itu ditunda hingga Selasa pekan depan. Di sidang sebelumnya, Zikri Muhammad Lutfi yang menjadi kuasa hukum Kenang Mirdad menyampaikan bahwa kemungkinan rujuk kliennya sangat kecil. Baik Kenang Mirdad maupun Tina Kana sama-sama ingin mengakhiri pernikahan mereka. Berikut pernyataan Humas PA Agama Jakarta Selatan. Dibacakan atau belum bisa di-upload hari ini karena secara ikut. Jadi agenda selanjutnya yaitu tanggal 18 Januari 2022. Insya Allah di tanggal tersebut bisa kalau sudah selesai ya, kalau sudah final, hasil musyawarah majelis akan dibacakan secara ikut. Selain itu, meskipun musyawarah majelis belum selesai secara final, karena hari ini ketua majelisnya mengalami kematian orang tuanya, sehingga hal-hal yang tidak bisa kita duga sama-sama belum bisa dibacakan hasil musyawarah tersebut. Jadi karena belum selesai sebelumnya, itu yang dapat kami sampaikan. Berarti belum ada putusan hari ini? Belum. Musyawarah majelis hampir final, tapi belum final secara keseluruhan, hampir final, sehingga belum bisa dibacakan hari ini secara elektronik. Jadi agenda selanjutnya adalah tanggal 18 Januari 2022 insya Allah akan dibacakan. Secara langsung atau ikut? Baiklah Tribuners, itulah berita selebriti hari ini bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.